Saudaraku yang kucintai karena Allah, dengarkanlah aku baik-baik. Ada sesuatu yang sangat penting, sebuah rahasia kehidupan yang seringkali kita lupakan, padahal ia memegang kunci segala kelapangan rezeki kita. Mungkin, selama ini, kita bertanya-tanya, mengapa rezeki terasa begitu seret, mengapa pintu-pintu kemudahan seolah tertutup rapat, padahal kita merasa sudah berusaha, sudah berdoa, sudah berikhtiar? Apakah ini hanya takdir semata? Atau ada sesuatu yang tanpa sadar kita lakukan? Sesuatu yang jauh lebih fundamental dari sekadar pekerjaan keras kita? Mungkin Anda pernah merasakan, di tengah malam yang sunyi, sebuah kekhawatiran yang menusuk tentang masa depan, tentang tumpukan hutang yang tak kunjung terurai, tentang keinginan sederhana yang tak kunjung terpenuhi. Rasa sesak itu, saudaraku, bukanlah kebetulan. Ada penyebabnya, dan seringkali, penyebab itu begitu dekat dengan kita, begitu sepele, bahkan tidak kita sadari. Saya akan mengungkapkan kepada Anda, dengan bahasa yang paling jujur dan tulus, sebuah kebenaran yang bisa mengubah seluruh arah hidup Anda, kebenaran tentang hati-hati. 7 ucapan sepele di rumah yang membuat malaikat rezeki menjauh. Ini bukan sekadar teori, ini adalah ilmu yang bersumber dari kearifan ilahi, yang telah terbukti dalam ribuan kisah hidup. Dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini dalam sebuah kesimpulan yang akan sangat mencerahkan. Izinkan saya berbagi dengan Anda sebuah pandangan yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya, sebuah pandangan yang diwarisi dari para guru bijak, dari para ulama yang mendalami lautan hikmah. Saya bukan sekadar pembicara, melainkan seorang yang juga pernah merangkak dari lembah keputusasaan, merasakan perihnya ketidakpastian rezeki, dan kemudian menemukan cahaya ini. Apa yang akan saya sampaikan ini bukan sekadar nasihat, ini adalah peta jalan, panduan praktis menuju ke lapangan rezeki, menuju kehidupan yang lebih berkah, yang insya Allah akan membuat setiap doa Anda terasa lebih dekat dengan jawaban. Anda mungkin berpikir, apa hubungannya ucapan sepele dengan rezeki? Nah, disinilah letak misterinya, dan inilah yang akan kita selami bersama. Bersiaplah, karena setelah ini, cara pandang Anda terhadap setiap kata yang keluar dari lisan Anda tidak akan sama lagi. Saudaraku, mungkin Anda merasa ini adalah hal yang terlalu sederhana untuk dipercaya, terlalu remeh untuk menjadi penyebab utama kesulitan rezeki. Hanya ucapan? Anda mungkin bertanya dalam hati. Namun, izinkan saya menggugah kesadaran Anda. Ingatlah sebuah prinsip agung dalam agama kita. Setiap perbuatan sekecil apapun akan ada balasannya, baik itu kebaikan maupun keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jika perbuatan yang terlihat oleh mata saja begitu diperhitungkan, bagaimana dengan ucapan, yang merupakan manifestasi dari isi hati dan pikiran kita? Lidah ini adalah pedang bermata dua, ia bisa mengangkat kita ke derajat tertinggi, atau menjerumuskan kita ke jurang terdalam. Ia bisa menjadi penarik rezeki, atau justru menjadi penghalang utama. Ada banyak kisah nyata yang menunjukkan betapa kuatnya dampak ucapan ini. Saya teringat kisah seorang sahabat lama, sebut saja Pak Budi. Ia seorang pedagang yang gigih, bangun sebelum subuh, bekerja hingga larut malam. Namun, rezekinya selalu saja pas-pasan, bahkan sering terlilit hutang. Istrinya mengeluh, anak-anaknya sering kekurangan. Ia merasa frustasi, bertanya-tanya, kenapa rezeki saya sulit sekali Allah? Padahal saya sudah sholat, sudah sedekah. Suatu hari, saya berkunjung ke rumahnya. Di sana, saya perhatikan beberapa pola ucapan yang kerap keluar dari lisannya, terutama saat ia berada di rumah, dalam suasana yang santai dan tidak disadari. Misalnya, ia sering mengeluh tentang harga barang yang mahal, tentang pelanggan yang pelit, atau bahkan tentang keadaan rumahnya yang kecil dan rezeki yang tak kunjung lapang. Ia mengucapkan itu bukan dengan niat buruk, hanya sekadar luapan emosi sesaat. Namun, kata-kata itu, saudaraku, membawa energi. Ia membangun sebuah realitas. Tanpa sadar,
Ucapan-ucapan negatif itu adalah salah satu dari 7 ucapan sepele di rumah yang membuat malaikat rezeki menjauh. Pak Budi sama sekali tidak menyadarinya. Ia hanya melihat gejala, bukan akar masalahnya. Apakah Anda pernah merasa bahwa meskipun Anda telah bekerja keras, telah berusaha sekuat tenaga, namun rezeki tetap terasa berat, seperti ada dinding tak terlihat yang menghalanginya? Mungkin Anda adalah seorang ibu rumah tangga yang merasa lelah dengan rutinitas, dan tanpa sadar sering mengeluh tentang pekerjaan rumah yang menumpuk, tentang anak-anak yang rewel, atau tentang keuangan keluarga yang selalu kurang. Atau mungkin Anda seorang ayah yang merasa tertekan dengan tuntutan pekerjaan, dan saat pulang ke rumah, Anda membawa serta aura keluhan, menyuarakan kekecewaan tentang atasan, tentang gaji yang tidak seberapa, atau tentang betapa sulitnya mencari nafkah di zaman sekarang. Jika Anda merasa terhubung dengan gambaran ini, jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Jutaan orang merasakan hal yang sama. Dan justru disinilah letak harapan dan kesempatan kita untuk berubah. Kita cenderung berpikir bahwa masalah rezeki adalah masalah eksternal, masalah pasar, masalah ekonomi, masalah persaingan. Padahal, seringkali, inti dari masalah itu justru ada di dalam diri kita sendiri, dalam kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita anggap remeh. Ucapan-ucapan sepele ini, yang keluar dari mulut kita di dalam rumah, di tempat yang seharusnya menjadi pusat kedamaian dan kelapangan, justru menjadi racun yang secara perlahan meruntuhkan jembatan menuju rezeki yang berkah. Ini adalah salah satu ujian terbesar dalam hidup, yaitu mengendalikan lisan dan pikiran kita sendiri. Saya tahu, tidak mudah untuk mengubah kebiasaan. Apalagi kebiasaan yang sudah mendarah daging, yang kita anggap normal atau wajar. Namun, saya ingin Anda membuka hati lebar-lebar untuk kebenaran ini. Kita akan mengungkap satu persatu, 7 ucapan sepele itu, yang tanpa disadari, telah menjadi penghalang rezeki. Ini adalah momen krusial, sebuah titik balik yang bisa menentukan nasib Anda di masa depan. Kita akan mulai dengan ucapan pertama, yang mungkin paling sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan sendiri. Ini adalah fondasi dari semua penghalang rezeki, dan akan saya jelaskan mengapa ia begitu berbahaya dalam beberapa saat lagi. Ucapan sepele pertama yang seringkali menjadi penghalang rezeki adalah keluhan tentang rezeki dan kondisi keuangan. Ini bukan sekadar ucapan, ini adalah proklamasi. Ketika kita berulang kali mengucapkan, "Aduh, uang lagi-lagi kurang," atau "gaji saya tidak cukup," atau "rezeki ini seret sekali," kita sedang mengirimkan sinyal yang sangat kuat ke alam semesta, kepada malaikat, bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang menyatakan ketidakpuasan, ketidaksyukuran, dan keputusasaan. Malaikat rezeki, yang tugasnya adalah membawa keberkahan dan kelapangan dari Allah, tidak akan betah berada di lingkungan yang dipenuhi keluhan dan ketidakpuasan. Bayangkan, jika Anda adalah seorang pemberi hadiah, apakah Anda akan senang memberikan hadiah kepada seseorang yang selalu mengeluh, tidak pernah puas, dan tidak menghargai apa yang sudah Anda berikan? Tentu tidak. Begitu pula dengan rezeki dari Allah. Setiap rezeki, sekecil apapun itu, adalah karunia darinya. Ketika kita mengeluh, kita seolah menafikan karunia itu, kita seolah tidak percaya pada janji Allah bahwa Dia akan mencukupi hambanya. Padahal, Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya akan Aku tambah nikmatku kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Keluhan ini bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang getaran hati, tentang energi yang kita pancarkan. Ini adalah sabotase diri secara spiritual. Lalu, bagaimana kita bisa mengharapkan rezeki lancar jika lisan kita terus-menerus memancarkan vibrasi kekurangan? Ingat, ucapan adalah doa, dan doa adalah magnet. Apa yang kita ucapkan berulang kali, itulah yang akan datang kepada kita. Selanjutnya, kita akan membahas ucapan kedua, yang seringkali berkaitan erat dengan ucapan pertama ini, dan dampaknya tak kalah merusak. Ini akan semakin membuka mata Anda. Lanjutkan dengan ucapan sepele kedua yang kerap menghantui rumah tangga dan menjauhkan malaikat rezeki. Kebiasaan mengutuk atau memburuk-burukan keadaan atau benda di rumah. Ini bisa berupa, "Aduh, rumah ini sempit sekali. Sumpek,
Atau, barang-barang ini sudah jelek semua, atau, kendaraan ini sering rusak, bikin susah saja. Kita sering mengucapkan ini tanpa berpikir, sebagai bentuk luapan kekesalan semata. Namun, di balik ucapan itu, ada energi negatif yang kuat. Rumah adalah tempat kita berlindung, tempat kita beristirahat, tempat kita memulai dan mengakhiri hari. Benda-benda di dalamnya adalah anugerah yang mempermudah hidup kita. Ketika kita mengutuk atau memburuk-burukan mereka, kita sedang melukai energi keberkahan di dalam rumah itu sendiri. Malaikat, termasuk malaikat rezeki, menyukai tempat yang bersih, tenang, dan penuh dengan energi positif. Ketika sebuah rumah dipenuhi dengan keluhan dan kutukan terhadap benda-benda di dalamnya, ia menciptakan aura yang tidak nyaman bagi para malaikat. Mereka akan menjauh. Kita diajarkan untuk bersyukur atas setiap karunia, sekecil apapun itu. Bahkan atas sebuah piring, sebuah gelas, sebuah kasur. Semua itu adalah nikmat Allah. Ketika kita meremehkan atau mengutuknya, kita sedang menunjukkan ketidaksyukuran yang mendalam. Padahal, Allah mencintai hambanya yang bersyukur. Ini bukan hanya tentang sopan santun kepada benda mati, tetapi tentang penghormatan kita terhadap rezeki yang telah Allah titipkan melalui benda-benda tersebut. Jika kita tidak menghargai yang kecil, bagaimana mungkin yang besar akan datang? Kita akan terus menyelami lapisan-lapisan ini, dan setelah ini, kita akan membahas ucapan ketiga, yang mungkin paling sering terucap saat kita berinteraksi dengan orang terdekat. Lanjut ke ucapan sepele ketiga, yang seringkali menjadi racun dalam rumah tangga dan penghalang rezeki. Berkata kasar, mencela, atau membentak anggota keluarga. Kamu ini tidak berguna. Dasar bodoh. Percuma saja bicara denganmu. Ucapan-ucapan ini, meskipun terkadang diucapkan dalam keadaan marah atau frustasi, memiliki daya hancur yang luar biasa. Keluarga adalah tiang utama kebahagiaan dan keberkahan. Ketika rumah dipenuhi dengan kata-kata kasar, celaan, dan bentakan, ia menciptakan lingkungan yang penuh dengan ketakutan, kecemasan, dan kesedihan. Malaikat rezeki tidak akan betah di tempat yang penuh dengan konflik dan energi negatif. Mereka adalah pembawa rahmat dan berkah, dan rahmat tidak akan turun di tempat yang penuh dengan kemarahan dan kekerasan verbal. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk berlemah lembut, bahkan terhadap musuh sekalipun, apalagi terhadap keluarga kita sendiri. Bukankah setiap anggota keluarga adalah amanah dari Allah? Bukankah mereka adalah ujian kesabaran dan kasih sayang kita? Ketika kita melukai hati mereka dengan kata-kata, kita sedang melukai diri kita sendiri, dan kita sedang menutup pintu-pintu rahmat dan rezeki. Rezeki itu bukan hanya uang, saudaraku. Rezeki itu adalah kesehatan, kebahagiaan, kedamaian hati, anak-anak yang soleh, istri yang solehah. Jika semua ini terganggu karena ucapan kasar, bukankah itu berarti rezeki telah menjauh? Ingat, rumah yang harmonis adalah magnet rezeki terbaik. Bersiaplah, karena selanjutnya kita akan membahas ucapan keempat, yang mungkin sering kita dengar di media sosial, dan dampaknya sangat meresahkan. Sekarang kita masuk ke ucapan sepele keempat, yang juga sering tidak disadari dampak buruknya, mengeluh tentang takdir atau ketetapan Allah. Ini bisa berupa ungkapan seperti, kenapa sih ini terjadi padaku? Kenapa aku yang harus mengalaminya? Atau, mengapa hidupku begini-begini saja, tidak seperti orang lain? Ini adalah bentuk ketidakridaan terhadap takdir. Meskipun manusia memiliki kebebasan memilih, namun pada akhirnya, ada bagian dalam hidup kita yang berada di luar kendali kita, yaitu takdir. Ketika kita mengeluh tentang takdir, kita sebenarnya sedang mengeluh kepada Sang Maha Pembuat takdir, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk protes terselubung terhadap kebijaksanaan Allah. Malaikat rezeki, yang merupakan utusan Allah, tidak akan mendekat kepada hamba yang meragukan atau mengeluhkan keputusan Tuhannya. Mereka membawa karunia dari Allah, dan karunia itu diberikan kepada mereka yang berserah diri dan menerima takdir dengan lapang dada. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah, bahwa di balik setiap ujian pasti ada hikmahnya. Bahkan jika kita belum melihat hikmahnya saat ini,
Keyakinan itulah yang akan membuka pintu rezeki. Rezeki yang berkah datang kepada hati yang tenang dan menerima, bukan hati yang memberontak dan mengeluh. Mengeluh tentang takdir hanya akan membuat kita terjebak dalam lingkaran keputusasaan, dan tentu saja, rezeki akan semakin sulit mendekat. Kita akan terus menggali lebih dalam, dan selanjutnya, ucapan kelima akan mengejutkan Anda dengan kesederhanaan dan kedalamannya. Kita bergeser ke ucapan sepele kelima, yang seringkali diucapkan tanpa beban, meremehkan pekerjaan atau usaha orang lain. Ini bisa berbentuk, pekerjaannya gitu doang, gajinya besar, atau usahanya cuma jualan itu saja kok bisa kaya. Ucapan ini muncul dari rasa iri, ketidakpuasan, atau bahkan arogansi. Setiap pekerjaan, setiap usaha, adalah bagian dari ikhtiar manusia untuk menjemput rezeki dari Allah. Ketika kita meremehkan ikhtiar orang lain, kita secara tidak langsung meremehkan upaya mereka dalam mencari karunia Allah. Malaikat rezeki menghargai setiap upaya dan kerja keras yang tulus. Ketika kita melontarkan ucapan yang meremehkan, kita menciptakan atmosfer yang penuh dengan negativitas dan ketidaksyukuran. Bagaimana mungkin kita mengharapkan rezeki datang melimpah kepada kita, jika kita sendiri meremehkan bagaimana rezeki itu datang kepada orang lain? Ini adalah cerminan dari hati yang belum sepenuhnya bersih, hati yang masih diselimuti iri dan dengki. Rezeki itu datang dari Allah, dan Allah menyukai orang-orang yang rendah hati, yang menghargai setiap tetes keringat, setiap perjuangan. Ucapan meremehkan ini tidak hanya melukai perasaan orang lain jika mereka mendengarnya, tetapi juga merusak vibrasi rezeki di dalam diri kita sendiri. Ia menutup saluran-saluran keberkahan. Ini bukan hanya tentang menjaga lisan, tetapi tentang membersihkan hati. Dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini dalam sebuah kesimpulan yang sangat kuat. Sekarang, kita tiba pada ucapan sepele keenam yang seringkali terlewatkan, mengucapkan sumpah serapah atau kata-kata kotor. Ini bisa berupa makian, umpatan, atau kata-kata yang tidak pantas, meskipun hanya diucapkan dalam hati atau kepada diri sendiri saat kesal. Sialan, brengsek, kutukan. Ucapan-ucapan ini membawa energi yang sangat gelap dan destruktif. Lisan adalah anggota tubuh yang paling dekat dengan hati, dan apa yang keluar dari lisan seringkali mencerminkan apa yang ada di dalam hati. Malaikat rezeki, yang suci dan penuh cahaya, tidak akan mendekati tempat atau pribadi yang dipenuhi dengan kegelapan dan kekotoran lisan. Nabi Muhammad SAW sangat menekankan pentingnya menjaga lisan. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ucapan kotor adalah kebalikan dari ucapan yang baik. Ia mengotori jiwa, mengotori lingkungan, dan mengusir keberkahan. Ketika kita terbiasa mengucapkan sumpah serapah, kita sedang menciptakan sebuah medan energi yang menolak hal-hal baik, termasuk rezeki yang berkah. Ini adalah salah satu bentuk perilaku yang paling cepat menjauhkan malaikat. Rezeki datang dengan keberkahan, dan keberkahan tidak akan bersemayam di lisan yang kotor. Pikirkanlah, seberapa sering Anda mengeluarkan kata-kata ini, bahkan tanpa disadari? Dan terakhir, ucapan ketujuh ini adalah puncaknya, yang seringkali paling sulit kita kendalikan. Akhirnya, kita sampai pada ucapan sepele ketujuh, yang mungkin paling sulit untuk dikendalikan dan sering menjadi pangkal dari semua masalah rezeki, bergosip, memfitnah, atau menghibah orang lain. Si Anu itu begini, si Fulan itu begitu. Ucapan-ucapan ini, yang mungkin terasa menyenangkan dan menghibur di awal, adalah dosa besar yang memakan pahala dan mengundang murka Allah. Ghibah diibaratkan memakan bangkai saudara sendiri. Bayangkan betapa menjijikannya hal itu di mata Allah dan para malaikat. Malaikat rezeki tidak akan pernah mendekati orang-orang yang gemar bergosip dan menyebarkan aib orang lain. Mengapa? Karena bergosip menciptakan lingkungan yang penuh dengan kebencian, iri hati, dan ketidakpercayaan. Itu adalah energi yang sangat bertentangan dengan energi keberkahan dan kelapangan rezeki. Rumah yang dipenuhi dengan ghibah adalah rumah yang gelap, yang menjauhkan rahmat Allah. Bagaimana cara agar doa saya terkabul jika lisan saya terus-menerus kotor oleh ghibah?
Bagaimana mungkin rezeki lancar jika kita terus-menerus menzalimi orang lain dengan lisan kita? Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita bahwa keselamatan seseorang sangat bergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Jagalah lisan Anda dari ghibah, fitnah, dan perkataan sia-sia, dan saksikanlah bagaimana pintu-pintu rezeki akan mulai terbuka untuk Anda. Ini adalah kunci dari semua kunci, pondasi dari semua amalan pembuka pintu rezeki. Saudaraku, mungkin setelah mendengar 7 ucapan ini, Anda mulai merasa ada beban di hati, mungkin ada penyesalan, atau bahkan ketidakpercayaan. Tapi tunggu, ada yang lebih penting daripada sekadar mengenali daftar ini. Sekarang kita akan membahas dampak nyata dari ucapan-ucapan sepele ini terhadap hidup Anda, terhadap rezeki Anda, dan bahkan terhadap kedekatan Anda dengan Allah. Dampak-dampak ini seringkali tidak terlihat secara langsung, tetapi ia bekerja secara perlahan, menggerogoti setiap aspek kehidupan Anda. Pertama, dampak langsungnya adalah menarik energi negatif. Ucapan-ucapan negatif ini, baik keluhan, celaan, kutukan, maupun ghibah, memancarkan gelombang energi yang merugikan. Lingkungan rumah yang seharusnya menjadi sarang kedamaian, berubah menjadi medan perang energi yang tak terlihat. Energi negatif ini akan menarik hal-hal negatif lainnya ke dalam hidup Anda. Jika Anda terus-menerus mengeluh tentang kekurangan, Anda akan menarik lebih banyak kekurangan. Jika Anda terus-menerus mengutuk benda di rumah, benda itu akan semakin sering rusak. Ini adalah hukum tarik-menarik spiritual yang sangat kuat. Malaikat rezeki, sebagai pembawa energi positif dari Allah, tidak akan betah di tempat yang penuh energi negatif. Mereka akan menjauh, dan ketika mereka menjauh, keberkahan pun ikut menjauh. Dampak kedua adalah tertutupnya pintu-pintu rezeki yang tidak terduga. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang tunai. Ia bisa datang dalam bentuk ide brilian, peluang usaha, pertemuan dengan orang yang tepat, kesehatan yang prima, atau bahkan kedamaian batin. Namun, ketika lisan kita dipenuhi ucapan negatif, kita secara tidak langsung menutup diri dari intuisi, dari inspirasi, dan dari kesempatan-kesempatan tak terduga yang Allah berikan. Pikiran kita menjadi keruh, hati kita menjadi sempit, dan kita gagal melihat peluang yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Ingatlah kisah-kisah para sahabat Nabi, bagaimana rezeki mereka datang dari arah yang tidak disangka-sangka, bukan semata dari usaha keras. Ini karena hati dan lisan mereka selalu bersih, selalu terhubung dengan Allah. Mereka tidak pernah mengucapkan 7 ucapan sepele di rumah yang membuat malaikat rezeki menjauh. Dampak ketiga, dan ini adalah yang paling menyakitkan, adalah melemahnya keimanan dan keyakinan kepada Allah. Ketika kita terus-menerus mengeluh, mencela, atau meragukan takdir, secara tidak langsung kita sedang menunjukkan bahwa kita kurang percaya pada janji Allah, pada rahmat-Nya, pada kebijaksanaannya. Keimanan yang lemah ini akan membuat kita mudah putus asa, mudah menyerah, dan sulit bersabar dalam menghadapi ujian. Padahal, kesabaran dan keyakinan adalah jembatan utama menuju ke lapangan rezeki. Bagaimana mungkin kita mengharapkan rezeki jika fondasi keimanan kita sendiri rapuh? Malaikat rezeki melihat hati dan keimanan kita. Mereka adalah perantara, dan mereka hanya akan mendatangi hati yang penuh dengan keyakinan dan tawakal. Dampak keempat adalah rusaknya hubungan personal. Ucapan kasar, celaan, dan ghibah akan merusak hubungan Anda dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang tua, bahkan dengan tetangga. Hubungan yang rusak akan menciptakan ketidakharmonisan, ketidaknyamanan, dan stres. Stres ini kemudian akan memengaruhi kesehatan fisik dan mental Anda, yang pada akhirnya akan menghambat produktivitas dan kemampuan Anda untuk mencari rezeki. Lingkungan rumah yang tidak harmonis adalah magnet untuk masalah, bukan untuk lapangan rezeki. Rezeki itu berkah, dan berkah hanya datang pada lingkungan yang penuh kasih sayang dan saling menghormati. Terakhir, dampak kelima, adalah meningkatnya beban pikiran dan kecemasan. Ketika kita terus-menerus mengeluh dan berucap negatif, otak kita akan terbiasa fokus pada kekurangan, pada masalah, pada hal-hal yang tidak beres. Ini akan memicu kecemasan, stres, dan bahkan depresi. Hidup terasa berat,
penuh dengan beban, dan kita sulit melihat jalan keluar. Padahal, rezeki itu datang dari ketenangan jiwa, dari pikiran yang jernih, dan dari hati yang damai. Bagaimana mungkin kita bisa berpikir jernih tentang cara menjemput rezeki jika pikiran kita dipenuhi dengan kekacauan akibat ucapan negatif kita sendiri? Ini adalah siklus yang harus diputus, dan Anda memiliki kekuatan untuk memutuskannya. Sekarang Anda memahami betapa seriusnya dampak dari ucapan-ucapan sepele ini. Ini bukan hanya tentang sopan santun, tetapi tentang nasib rezeki Anda, tentang keberkahan hidup Anda. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi ini? Bagaimana kita mengubah kebiasaan yang sudah mendarah daging ini? Ada metode, sebuah pendekatan spiritual yang teruji, yang akan saya bagikan kepada Anda sebentar lagi. Ini adalah metode yang akan mengubah lisan Anda menjadi magnet rezeki, mengubah rumah Anda menjadi pusat keberkahan, dan mengubah hidup Anda secara fundamental. Ini bukan sekadar teori, ini adalah ilmu terapan, yang bisa Anda mulai praktikkan segera setelah Anda selesai mendengarkan ini. Bersiaplah untuk sebuah transformasi. Baiklah, sekarang saatnya untuk pengungkapan besar, sebuah metode lengkap, panduan praktis untuk mengubah lisan Anda menjadi magnet rezeki, dan menarik malaikat rezeki kembali ke rumah Anda. Ini adalah intisari dari apa yang telah kita pelajari, sebuah sintesis dari kearifan spiritual dan pemahaman neurosains tentang dampak kata-kata. Ini adalah jawaban atas pertanyaan, apa amalan pembuka pintu rezeki? Langkah pertama, kesadaran penuh dan pengakuan dosa lisan, muhasabah lisan. Langkah pertama untuk memutus rantai ucapan negatif adalah dengan menyadari sepenuhnya bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita memiliki kekuatan. Bayangkan lisan Anda sebagai sebuah keran air. Jika air yang keluar keruh, kotor, dan berbau, apakah Anda akan menggunakannya untuk minum? Tentu tidak. Begitu juga dengan ucapan. Kesadaran ini harus dipupuk setiap saat. Buatlah jurnal lisan selama sehari atau 2 hari. Catat setiap kali Anda mengucapkan salah satu dari 7 ucapan sepele di rumah yang membuat malaikat rezeki menjauh. Mungkin Anda akan terkejut betapa seringnya itu terjadi. Akui dosa-dosa lisan ini kepada Allah, mohon ampunannya dengan tulus. Ini adalah langkah paling fundamental. Tanpa kesadaran, tidak ada perubahan yang bisa terjadi. Mulailah setiap pagi dengan niat yang kuat untuk menjaga lisan sepanjang hari. Ingatlah sabda Nabi, keselamatan seseorang tergantung pada kemampuan menjaga lisannya. Ini adalah jihad terbesar dalam diri kita. Langkah kedua, transformasi ucapan negatif menjadi ucapan positif, afirmasi syukur. Setelah menyadari, sekarang saatnya mengubah. Setiap kali Anda merasa ingin mengeluh tentang rezeki yang seret, segera ganti dengan ucapan syukur, Alhamdulillah, Allah masih memberiku rezeki hari ini. Meski sedikit, insya Allah berkah. Jika Anda ingin mengutuk benda di rumah, ganti dengan, Alhamdulillah, aku masih punya rumah ini, masih punya barang-barang ini. Semoga Allah memberkahi. Jika ingin membentak, tarik napas, dan ucapkan kalimat positif, Nak, Ibu Ayah sayang kamu. Mari kita selesaikan ini dengan baik. Ini adalah latihan yang butuh konsistensi. Ucapan positif ini bukan hanya keluar dari mulut, tapi harus diresapi oleh hati. Ini adalah amalan pembuka pintu rezeki yang paling mujarab. Ketika lisan Anda mulai memancarkan rasa syukur, hati Anda akan ikut bersyukur, dan seluruh energi di sekitar Anda akan berubah, menarik keberkahan. Langkah ketiga, praktik doa dan zikir penguat lisan dan hati, pengisian spiritual. Perkuat lisan dan hati Anda dengan doa dan zikir. Banyak doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk memohon kelapangan rezeki dan menjaga lisan. Misalnya, doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizkan thayyiban, wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Atau zikir, la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, yang sangat ampuh menghilangkan keputusasaan dan menarik kekuatan ilahi. Lakukan zikir ini secara rutin,
terutama setelah sholat fardu dan sebelum tidur. Biarkan zikir ini mengisi relung-relung hati Anda, membersihkan karat-karat ucapan negatif yang selama ini menempel. Ini akan membuat lisan Anda secara otomatis terbiasa mengucapkan hal-hal baik. Ini adalah fondasi kuat agar doa Anda terkabul. Langkah keempat, menciptakan lingkungan rumah yang penuh keberkahan, energi rumah. Rumah Anda adalah cerminan batin Anda. Bersihkan rumah secara fisik, rapikan, dan buatlah nyaman. Namun yang lebih penting, bersihkan secara spiritual. Putarkan murotal Al-Quran secara rutin, ajak keluarga untuk sholat berjamaah di rumah, bacalah doa-doa pagi dan petang bersama. Jauhkan diri dari tontonan atau percakapan yang penuh dengan ghibah, keluhan, atau hal-hal negatif lainnya. Jadikan rumah Anda sebagai benteng perlindungan, sebagai oasis kedamaian, tempat malaikat rezeki merasa senang untuk singgah dan berdiam. Ketika energi rumah positif, rezeki akan mengalir dengan lebih lancar. Ingat, rumah yang berkah adalah magnet rezeki. Langkah kelima, menghidupkan kembali hubungan keluarga, silaturahmi di rumah. Perbaiki setiap keretakan dalam hubungan keluarga yang mungkin terjadi akibat ucapan-ucapan negatif di masa lalu. Mintalah maaf kepada pasangan, anak-anak, atau orang tua jika Anda pernah melukai mereka dengan lisan. Berikan pujian, berikan dukungan, dan berikan kasih sayang secara verbal. Lakukan komunikasi yang terbuka dan jujur, tanpa celaan dan bentakan. Silaturahmi yang kuat di dalam rumah adalah salah satu kunci utama kelapangan rezeki. Ketika keluarga harmonis, hati tenang, dan rezeki pun akan datang. Malaikat rezeki mencintai rumah yang penuh dengan kasih sayang dan keharmonisan. Langkah keenam, visualisasi dan afirmasi rezeki berkah, pikiran sadar. Setiap pagi, setelah Anda membersihkan lisan dan hati, luangkan waktu sejenak untuk memvisualisasikan rezeki yang berkah mengalir ke dalam hidup Anda. Bayangkan tumpukan hutang Anda lunas, bayangkan keluarga Anda hidup dalam kelapangan, bayangkan Anda bisa berbagi dengan sesama. Ucapkan afirmasi positif seperti, Insya Allah, hari ini rezekiku lancar dan berkah. Atau, Allah Maha Kaya, Dia akan mencukupiku. Latihan ini akan melatih pikiran bawah sadar Anda untuk menarik rezeki. Pikiran adalah medan magnet yang sangat kuat. Apa yang kita fokuskan, itulah yang akan kita tarik. Ini adalah amalan yang sederhana namun powerful untuk menjemput rezeki. Langkah ketujuh, bersedekah dan berbagi ilmu, pengorbanan rezeki. Salah satu cara tercepat untuk menarik rezeki adalah dengan memberikannya. Sisihkan sebagian kecil dari rezeki Anda untuk bersedekah, bahkan jika itu hanya dalam jumlah kecil. Sedekah tidak akan mengurangi harta, justru akan melipat gandakannya. Dan yang tak kalah penting, bagikan ilmu ini kepada orang lain. Ketika Anda berbagi pengetahuan tentang bagaimana 7 ucapan sepele di rumah yang membuat malaikat rezeki menjauh dapat dihindari, Anda tidak hanya menolong diri sendiri tetapi juga membuka pintu kebaikan bagi orang lain. Semakin banyak Anda memberi, semakin banyak yang akan Anda terima. Ini adalah janji Allah. Metode ini membutuhkan kesabaran, keistiqomahan, dan keyakinan penuh kepada Allah. Ini bukan sihir, tapi sebuah proses spiritual yang akan membersihkan diri Anda, hati Anda, lisan Anda, dan lingkungan Anda, sehingga malaikat rezeki akan merasa nyaman untuk berdiam dan membawa keberkahan ke dalam hidup Anda. Ini adalah cara yang paling efektif agar doa Anda terkabul dan rezeki Anda melimpah. Saudaraku, kita telah sampai pada akhir perjalanan kita. Saya berharap Anda dapat merasakan kedalaman dan pentingnya setiap poin yang telah kita bahas. Ingatlah baik-baik, setiap kata yang keluar dari lisan Anda adalah benih. Benih itu akan tumbuh menjadi pohon, pohon itu akan menghasilkan buah. Jika benihnya adalah keluhan, celaan, dan ghibah, maka buahnya adalah kesempitan rezeki, kegelisahan, dan ketidakberkahan. Namun, jika benihnya adalah syukur, doa, dan kata-kata positif, maka buahnya adalah kelapangan rezeki, kedamaian, dan keberkahan yang tak terhingga. Tugas Anda sekarang adalah memulai transformasi ini, dimulai dari lisan Anda sendiri,
di rumah Anda sendiri. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah kata. Karena ucapan sepele itulah yang justru memiliki kekuatan dahsyat untuk membuka atau menutup pintu-pintu rezeki Anda. Mungkin selama ini Anda bertanya, kenapa rezeki saya sulit? Jawabannya seringkali ada pada apa yang kita ucapkan setiap hari, di dalam kesendirian rumah kita. Mulailah hari ini, jadikan lisan Anda bersih, dan saksikanlah bagaimana perubahan besar akan terjadi dalam hidup Anda. Saya ingin mengakhiri sesi ini dengan sebuah doa penutup yang tulus, sebuah doa yang saya harap Anda ucapkan bersama saya dalam hati, dengan penuh keyakinan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan doa ini menjadi penutup dari semua yang telah kita bahas, sebuah kunci yang akan mengikat semua ilmu dan hikmah yang telah Anda dapatkan. Mari kita tundukkan hati, pejamkan mata sejenak, dan angkat kedua tangan kita. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau adalah pemberi rezeki, Engkau adalah pengatur segala urusan. Kami memohon kepada MU, dengan kerendahan hati kami. Ampunilah segala dosa lisan kami yang telah lalai, yang mungkin telah menjauhkan rahmat dan keberkahan MU dari kami. Ampunilah keluhan-keluhan kami, celaan-celaan kami, sumpah serapah kami, dan ghibah kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Allah, bersihkanlah lisan kami dari setiap ucapan yang tidak Engkau ridai. Jadikanlah lisan kami basah dengan zikir kepada MU, dengan syukur kepada MU, dan dengan kata-kata yang baik lagi bermanfaat. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak kami sangka. Jadikanlah rezeki kami halal, thayyib, dan berkah melimpah. Angkatlah segala beban hutang dari pundak kami. Lapangkanlah hati kami, tenangkanlah pikiran kami. Dan penuhilah rumah kami dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ya Allah, bimbinglah kami agar senantiasa menjadi hamba MU yang bersyukur. Hamba MU yang menjaga lisan, dan hamba MU yang Engkau cintai. Jadikanlah kami dan keluarga kami termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga oleh malaikat rezeki MU. Dan dijauhkan dari setiap 7 ucapan sepele di rumah yang membuat malaikat rezeki menjauh. Kabulkanlah doa kami ini, ya Allah, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberkahi setiap langkah Anda, dan menjadikan lisan Anda sebagai penarik rezeki yang paling ampuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.